Selanjutnya, Dr. Hari Nugroho, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, tentang diagnosis kanker ovarium. Ya, jadi ini juga penting bagaimana mendiagnosis, apa saja yang diperlukan dan sebagainya. Monggo silakan Dr. Hari. Baik, mohon izin share screen, Dr. Pujo. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pujo untuk waktunya dan penyelenggara. Hari ini saya akan membicarakan mengenai diagnostik kanker ovarium ya. Tentunya diagnostik ini yang terjadi sebelum melakukan operasi. Kalau nanti setelah operasi, nanti dokter dia yang akan membicarakan lebih lanjut. Jadi sebagai disclaimer awal, ini adalah sponsor meeting dari AstraZeneca. Topik bahasan pada presentasi saya hari ini adalah sedikit mengenai tipe kanker ovarium dan epidemiologinya, dan untuk cara mendiagnosis kanker ovarium preoperasi dengan menggunakan beberapa modalitas, yaitu laboratorium, USG, dan kombinasi laboratorium dan ultrasonografi. Sebagai pendahuluan tadi sudah dikatakan dengan Dr. Wondi bahwa ini kanker yang tersering kedua ya di bidang kandungan setelah kanker serviks tentunya untuk di Indonesia, tetapi di negara maju ini adalah kanker dengan penyebab kematian karena ginekologi tertinggi ya, dengan angka kejadian antara 10 sampai 16 per 100.000 wanita. Kenapa ini menjadi suatu kanker yang dengan kematian tertinggi? Karena rata-rata terdiagnosa pada stadium 3. Bahkan di negara maju pun, di negara-negara yang screeningnya baik, yang healthcare-nya baik, masih tetap didiagnosa di stadium 3. Misalnya di Denmark itu sekitar 70% masih terdiagnosa di stadium 3. Kan untuk kanker stadium lanjut sama seperti kanker yang lainnya ya, semakin tinggi stadiumnya maka 5-year survival-nya akan sangat menurun. Kanker ovarium terdiri dari beberapa tipe ya, yang paling banyak tentunya adalah yang epitelial sekitar 95%, dengan tertinggi adalah high grade serous, kemudian low grade endometrium dan seterusnya. Dan yang lainnya berasal dari germ cell, sex core, dan ada sekian persen adalah metastasis dari organ lain ya. Ini tipenya ada tipe 2 epitelial 70%, kemudian ada tipe 1 epitelial 22%, dan sisanya ini sekitar 8% adalah tipe non-epitelial. Tetapi pada populasi tertentu di bawah usia 20 tahun kita harus paham bahwa 70% adalah tipe yang germ cell, jadi terbalik ya. Tapi in general hampir 95% adalah epitelial. Kalau kita lihat kanker ovarium, yang jadi masalah adalah kanker ini tidak punya keluhan yang spesifik. Jadi keluhannya bisa akut, subakut, atau sering juga ditemukan saat nggak sengaja. Jadi ada medical check up, dilakukan USG, ternyata ada ovarian mass tanpa ada keluhan apapun. Dan itulah yang menyebabkan kanker ovarium ini terdiagnosa pada end stage, karena baru akan memberikan keluhan pada saat end stage ya. Akut seperti asites, efusi pleura, obstruksi sampai DVT, kakinya bengkak, bahkan subakut yang perut makin besar, terus berkemih makin sering, susah makan, dan rata-rata orang menganggap keluhan ini adalah biasa gitu kan, karena itu kampanyenya tadi kan ada 10 tanda tadi ya. Kemudian kalau kita menanyakan ya, kenapa sih screening atau kita perlu nggak sih screening itu curiga kanker atau enggak? Kenapa itu penting gitu kan? Karena ternyata dari penelitian kalau misalnya ada adnexal mass, terus kita curigai suatu ovarian cancer gitu kan. Kalau kita bandingkan, kalau ini curiga ovarian cancer dikerjakan sama gynecologist sama gynecologist, hasilnya lebih baik mana? Ternyata hasilnya dikatakan bahwa lebih baik kalau dikerjakan oleh gynecologist. Jadi screening untuk mendiagnosa ini cancer atau enggak itu sangat penting ya. Kalau kita lihat dari penelitian lain juga, penelitian dari Groningen ini mengatakan bahwa kalau dikerjakan dari gynecologist, maka overall survival-nya akan meningkat drastis. Pada stadium berapapun ya, early stage maupun end stage berbeda bermakna. 86 versus 70%, pada end stage 21 versus 13. Kalau kita lihat grafik survival Kaplan-Meier-nya akan sangat berbeda bermakna ya. Siapa yang mengerjakan pada saat pertama dia datang. Ini end stage ya.
Jadi kita mempertanyakan, kalau gitu bagaimana dong ini kita men-screening ya, ini ovarian mass-nya cancer atau enggak. Jadi kalau misalnya ada tumor ovarium, di dunia itu diapakan aja gitu kan. Ada beberapa modalitas, terutama yang pertama adalah ultrasound ya. Dari mulai tahun 70-an pemakaian ultrasound sudah meningkat drastis dan sekarang hampir selalu ada ya di tempat praktek dokter kandungan. Dan yang nomor 2 adalah CA125 yang ditemukan oleh Bass et al. Tahun 83. Awalnya penemuan ini tidak meningkatkan signifikan, walaupun kalau CA ovarium diperiksa CA125 tinggi gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa dibalik gitu kan. Sampai akhirnya Jacobs pada tahun 90 menemukan risk of malignancy index ya. Karena banyaknya pemakaian USG dan banyaknya pemakaian CA125 dilakukan multivariate analysis dan dilakukan skor RMI yang masih dipakai sampai sekarang. Apakah masih relevan sama kehidupan sekarang, apalagi di Indonesia ya, di mana angka TB abdomen dan endometriosisnya yang tinggi sehingga CA125 seringkali mengacaukan sensitivitas dan spesifisitas. Ditemukan lagi HE4 dan angka perhitungannya dikatakan ROMA ya, Risk of Malignancy Index pada tahun 2009 oleh Moore. Jadi kalau misalnya mau simpel, nggak usah belajar USG ribet-ribet gitu kan, pakai HE4 ini bisa membedakan apakah ini suatu TB ataukah suatu endometriosis. Dicek aja aromanya dengan HE4. Kemudian ada lagi USG kalau mau belajar lebih advance pakai IOTA International Ovarian Tumor Analysis, ada 3 yang diciptakan oleh Timmerman. Timmerman ini seorang gynecologist diagnostik di KU Leuven, Belgia. Tahun 2008 dia bikin simple rules. Terus 2005 dia bikin logistic regression 1 dan logistic regression 2. Pada simple rules cuman pakai ultrasound saja, pada LR1 dia akan mengkombinasikan dengan CA125. Kemudian ada mahasiswa PhD-nya Timmerman waktu itu namanya Ben van Kalsters tahun 2014 melakukan data analisis dari multivariate yang diambil data centernya, menemukan adnex index yang mengkombinasikan CA125 dan ultrasound dengan sense dan specs yang lebih baik. Ya. Ini contohnya risk of malignance algorithm ya, ROMA. Jadi ini memasukkan CA125 dan CA124, kemudian tinggal one click akan keluar risk-nya. Ya, kalau low risk seperti ini, maka dikerjakan di gynecologist biasa saja nggak ada masalah. Ini risk untuk ovarian sangat rendah. Tapi kalau seperti ini misalnya akan sangat tinggi. Kalau bingung di mana saya ngitungnya, di internet carinya. Rata-rata sekarang lab-lab kalau minta CA125, HE, dan ROMA udah langsung keluar. Kalau mau tahu detailnya sampai risk percentage-nya ini bisa masukkan di googling aja ya. ROMA kalkulator. Jadi CA125-nya berapa, HE-nya berapa, langsung keluar sama statusnya ini. Kemudian yang zaman dulu ini ya, RMI ini masih dipakai ya di mana-mana. Bahkan NICE guideline di UK masih pakai ini ya, karena proses validasi IOTA masih menunggu proses ya. Dan lagian untuk bisa melakukan IOTA lagi melakukan sertifikasi. Jadi RMI ini akan mengkalkulasi, mengingatkan lagi ya, jadi RMI score itu adalah gabungan dari 3 parameter. Nomor 1 adalah skor ultrasound. Skor ultrasound ini antara 1 atau 3. Kapan 1? Kalau misalnya fitur ultrasoundnya didapat antara 0 dan 1. Dan 2 sampai 5 akan diberikan skor 3. M adalah menopausal status antara 1 dan 3. Dan CA125. Ini kelemahannya di mana penelitian di Rumah Sakit Dr. Sutomo waktu itu CA125 tinggi-tinggi gitu kan. Ternyata sensitivitasnya kurang dari 50% untuk mendiagnosa kanker. Karena apa? Karena CA125 sendiri tidak spesifik. Banyak sekali TB abdomen di Sutomo, banyak sekali endometriosis. Jadi rata-rata yang RMA-nya di atas 200 malah bukan suatu kanker. Jadi pemeriksaan RMI sensitivitas dan spesifitasnya pada populasi dengan endometriosis yang tinggi dan populasi TB yang tinggi akan sangat menurun, sehingga dicoba dikenalkan IOTA. Jadi International Ovarian Tumor Analysis ini membuat 4 rules, simple rules, LR1, LRU, dan adnex index. Saya coba bahas satu-satu, mungkin agak ribet ya, nanti bisa dicek sendiri iotagroup.org. Ini for free semuanya ya, jadi tidak berbayar.
Di sini nanti bisa download, ada aplikasinya, kemudian tinggal dibuka, keluar seperti ini. Yang add next index berbeda. Add next index karena pemiliknya bukan Timmerman, jadi kayaknya dia sedikit mengkomersialisasikan, harus bayar kalau nggak salah 250.000 ya. Jadi yang ini yang free. Untuk simple rules, apakah harus pakai aplikasi? Enggak, sebetulnya kalau hafal. Kalau nggak hafal, nanti pakai aplikasi. Jadi simple rules ini dia mengidentifikasi 10 gambaran, ada 5 gambaran jinak dan 5 gambaran ganas. Gambaran jinaknya apa? Kalau misalnya ada kista unilocular seperti ini, dindingnya jelas. Kemudian ada solid mass ini, tapi kurang dari 7 mm. Itu gambaran jinak ternyata ya. Kemudian ada acoustic shadow. Maksudnya acoustic shadow itu area di bawah tumor ini gelap karena ultrasoundnya diabsorb sama tumornya. Ternyata itu adalah gambaran dari suatu jinak ya. Kemudian ada multilokuler tapi diameter totalnya kurang dari 10 mili. Itu fitur jinak. Kemudian kalau punya Doppler ya, dicek Dopplernya di dindingnya ini tidak ada blood flow sama sekali. Itu 5 fitur jinaknya. Sedangkan 5 fitur ganasnya adalah nomor 1 ada irregular solid tumor seperti ini. Kemudian ada asites. Kemudian ada minimal 4 papillary structure ya. Ada proyeksi di intra ovarian. Kemudian yang keempat adalah adanya irregular multilocular solid tumor dengan diameter lebih dari 10 cm. Kemudian dari Doppler di intra mass-nya adalah very strong blood flow-nya ya. Nggak usah dihitung PI dan RI-nya terlalu sophisticated, dilihat aja kalau strong blood flow gini, maka udah skornya 4. Dan kapan dikatakan jinak? Apabila ada 1 atau lebih fitur jinak. Dan dikatakan ganas apabila ada 1 atau lebih gambaran ganas. Kalau ada bersamaan, ada 1 jinak, 1 gambaran ganas, maka itu inkonklusif. Kalau saya biasanya ngajarin kalau inkonklusif seperti itu, maka coba pakai iota yang lain atau dikombinasikan. Ini misalnya contoh ya, ada 10 yang perlu diingat. Kalau misalnya ada gambaran mass solid dan lainnya tidak ada, maka dikatakan ganas. Kalau ada 1 gambaran jinak atau lebih, yang lainnya tidak ada, maka dikatakan jinak. Kalau ada 1 gambaran jinak dan 1 gambaran ganas, ini dikatakan tidak bisa disimpulkan. Maka disarankan memakai alat hitung yang lain. Dari simple rules ini juga ada di aplikasi, jadi nggak usah ngafalin satu-satu ya. Jadi saya biasanya selalu buka ini di samping pasien, maaf saya masukkan checklist ini, kemudian kita klik calculate, nah dia langsung keluar malignan. Kita klik calculate, oh benign. Atau yang tadi ya terakhir, kalau ada 2, ini 2, maka inkonklusif. Pada benign ya nggak apa-apa dikerjakan aja, karena sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Dan enaknya ini nggak perlu pakai CA125 ya, jadi one visit, dan cost-nya bisa ditekan lebih baik. Kalau yang berikutnya, LR1, Logistic Regression 1. Namanya susah banget ya, Logistic Regression. Iya, karena diambil dari Multivariate Analysis, nama perhitungannya Logistic Regression. Ada 12 parameter, riwayat keluarga, terapi hormonal atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali nanti dimasukkan dalam perhitungan. Ya, jadi riwayat keluarga dicentang, terapi hormonal, ya usianya berapa, maksimal tumornya berapa, dan sebagainya ini dimasukkan dalam aplikasi. Saya nggak mau pakai aplikasi, saya gaptek. Masalahnya ini perhitungannya kalau pakai logistic regression cukup ribet ya. Ribetnya gimana? Ini perhitungannya Y sama dengan 1/1 plus E dibanding min Z. Dengan min Z adalah hasil kalkulasi multivariate analisisnya. Dengan E-nya konstanta, kan ribet sekali ya. Ini kalau ngitung gini satu pasien bisa setengah jam sendiri. Akhirnya diciptakan aplikasi yang free tadi. Ya, tinggal klik LR1, dimasukkan umurnya berapa, ada asites atau enggak, maksimal diameter, tinggal klik, calculate, akan keluar 98,4%. Dan begitu juga kalau misalnya, begitu juga kalau ganas, maka akan keluar dia jinak atau ganas. Kapan dikatakan jinak? Kalau di bawah sama dengan 10%. Kalau di atas 10% dia dikatakan ganas. LR2 juga sama, tapi enaknya LR2 ini dia tidak perlu ada CA125. Jadi jauh lebih murah dan single visit only. Jadi dimasukkan dengan perhitungan yang juga cukup ribet, tapi kalau pakai aplikasi tinggal one click aja, akan keluar seperti ini. Umurnya berapa? Ada asites enggak? Papilnya ada enggak? Yang ada flow-nya, Dopplernya. Terus diameternya berapa?
regular cyst wall, terus ada acoustic shadow atau tidak, tinggal di calculate. Langsung diklik, akan keluar berapa persen kemungkinannya. Ini sama cut off point-nya adalah 10% ya. Jadi kalau misalnya 10%, oh iya kita treat sebagai ganas, maka kalau misalnya mau ya dirujuk ke gynecologis. Kemudian ini yang terakhir Adnex Index. Kalau aplikasinya Adnex Index sementara masih berbayar ya, tapi kalau buka websitenya, jadi buka aja di IOTA Group dari HP, terus masuk yang Adnex Index itu nggak berbayar ya, jadi gratis, langsung dimasukkan sama begini, terus kemudian dikalkulate. Maka ini lebih detail, dalam artian keluarnya nggak cuma persentase, tapi dia multivariate analisisnya lebih dalam ya. Bagi yang suka tahu berapa persen sih kemungkinannya benign, berapa persen kemungkinan borderline-nya, berapa persen kemungkinan stage 2 dan sebagainya. Kalau yang agak nerd sama angka, maka ini mungkin lebih senang ya. Jadi pasiennya pun bisa di-share. Tapi kalau enggak, mungkin cukup simple yang simple rules atau LR1 atau LR2. Dia bisa tahu sendiri ya. Sampai ini Adnex ini dia juga akan mengkalkulasi specific risk terhadap benign, specific risk terhadap malignancy dan sebagainya. Jadi sangat-sangat detail sekali. Kemudian kalau ditanya misalnya, wah banyak sekali ya, ada RMI, ada LR2, ada LR1, ada Adnex, bahkan banyak juga yang enggak saya sebutkan di sini, scoring-scoring ultrasound dengan gabungan lagi seperti Sasson score dan sebagainya. Gimana kemampuan diagnostiknya? Saya masa mau praktek ada tumor ovarian, ngafalin ada 9 parameter, nanti satu pasien tumor ovarium 1 jam nggak selesai gitu kan. Belum kalau pasien dikasih tahu seperti gambar kayak gini, Bu, ini risknya seperti ini, tambah bingung pasiennya gitu kan. Enggak, sebetulnya cukup simpel. Ini nanti kalau misalnya di setting non-oncology setting adalah ini di refer atau tidak gitu kan. Kalau misalnya cut off point-nya melampaui, kalau pakai RMA ya di atas 200, kalau pakai LR1 di atas 10%, LR2 di atas 10%, atau Adnex, kalau keluar seperti ini, dibilang, oh malignancy sekian persen, maka dirujuk aja gitu kan. Kalau enggak, dikerjakan sendiri aja. Bagaimana performance indeksnya? Kemampuan diagnostik dari suatu tools itu dinilai dari sensitivitas dan spesifisitas. Kalau kita bandingkan LR2 dengan RMI ya, maka dilihat bahwa LR2 ini lebih sensitif jauh dibanding RMI pada penelitian multicenter ya. Jadi RMI ini cuma 72%, 54%, 83%, bahkan di Sutomo penelitian saya hanya kurang dari 50%. Ya, kok lucu sensitivitasnya kurang dari 50%. Berarti banyakan yang salah daripada banyakan benar. Iya betul, karena di populasi di Sutomo CA125-nya banyak yang tinggi karena endometriosis dan TB. Sehingga pemakaian LR2 yang di luar perhitungan CA125 mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang jauh lebih tinggi. Bagaimana dengan alat ukur yang lain? Seperti Sasson, Lerner, Debris, Verazi, dan sebagainya. RMI ini ada 4 ya, ada Taylor. Masa ini dihitung semuanya? Enggak. Tapi kalau misalnya dibandingkan ini semua, LR1 atau IOTA LR2 itu mempunyai nilai yang comparable. Dilihat di sini 92% sensitivitas dan spesifisitas 83%. Dalam artian, hanya dengan menggunakan ultrasound saja dan aplikasi saja bisa mengalahkan yang metode dengan pemeriksaan 125, di mana kalau periksa 125 kan nambah biaya ya, terus nambah waktu lagi, pasiennya harus pergi dulu CA125, visit lagi, datang lagi, ini bisa single visit. Kemudian kalau kita lihat area under curve AUC untuk ROC curve-nya ini, maka LR2 ini mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan Roma. Di mana kalau Roma akan mengeluarkan cost lebih tinggi lagi ya, karena ada CA125 dan HE4. Kalau misalnya bisa LR2, maka sebetulnya sudah sangat cukup. Ya. Kemudian untuk dibandingkan CA125, HE4, Roma, dan RMI, mempunyai pada penelitian ini mempunyai indeks yang kurang lebih sama, yang di ROC curve-nya ini. Jadi dalam artian Anda cukup mempelajari LR2 saja bisa memberikan diagnostik value yang lebih baik dengan cost yang lebih rendah, dan mengekskludkan CA125 berarti menurunkan risk untuk melihat ini sebagai suatu endometriosis dan TB abdomen. Baik, untuk sebagai suatu kesimpulan, jadi untuk menegakkan diagnosis kanker ovarium lebih akurat dapat digunakan multimodalitas. Multimodalitas apa yang Anda gunakan? Silahkan bisa digunakan yang laboratorium atau ultrasound atau kombinasi keduanya yang dirasa Anda paling menguasai. Karena semuanya pada akhirnya akan memberikan
sense dan spek yang baik. Kalau Anda ingin menekan cost, maka bisa dipakai yang tanpa CA125. Kalau Anda ingin mengekskludkan ini kemungkinan suatu endometriosis, maka bisa dipakai LR2 yang keluar dari CA125. Kalau Anda nggak punya waktu untuk belajar IOTA LR2, bisa dipakai pemeriksaan HE4 dan Roma score untuk mengekskludkan kedua itu ya. Dan perlu diingat bahwa diagnosa kanker ovarium preoperatif sangat penting untuk menentukan apakah dikerjakan SPUG atau harus ke konsultan onkologi yang mendapatkan overall survival yang lebih baik ya. Jadi dengan terakhir pada populasi dengan keterbatasan sumber daya bisa dilakukan pemeriksaan yang seperti LR2 tanpa CA125. Jadi penggunaan aplikasi yang free tadi akan sangat membantu dalam menegakkan diagnosa kanker ovarium. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hari. Luar biasa. Jadi ada alat bantu diagnostik yang bisa membantu kita untuk men-screen lebih lanjut. Tapi bukan berarti tadi Dr. Hari tidak mengenyampingkan prosedur diagnostik. Jadi yang diceritakan sebetulnya ada metode baru yang bisa lebih spesifik, tetapi tetap saya kira masalah mulai dari anamnesis, kita harus tahu bahwa ini komunikasi paling awal antara kita dengan pasien. Kemudian pemeriksaan dalam kalau memang ada indikasi, saya kira tetap harus kita lakukan ya. Jadi jangan sampai terus yang dilihat hanya lihat komputer sama lihat ini enggak. Ya memang yang dijelaskan Dr. Hari tadi bagaimana ada metode baru, tetapi prosedur awalnya saya kira semuanya paham bahwa mulai dari anamnesa, kemudian banyak hal yang harus kita lakukan dalam proses diagnostik. Mudah-mudahan tetap tidak dilupakan, termasuk pemeriksaan dasar ginekologi yang sederhana sampai yang canggih sekalipun.